Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui Ying berubah menjadi streamer. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi dalam lorong yang bengkok dan mengikuti sepanjang jalan yang dia ambil untuk mencapai di sini. Ketika dia berjalan kembali melewati banyak sisi jalan, lorong menjadi semakin lebar. Dia tidak benar-benar berlari dan terbang ke arahku. Kaisar Qihai melayang di lorong. 8 tentakelnya mengambang, dengan satu mata menatap lorong di depan. Mulut di kepalanya yang jelek tersenyum aneh. Sebelumnya, dia berhasil lolos dari aku. Apakah dia pikir aku tidak bisa menangkapnya? Hehehe, bocah muda ini benar-benar terlalu percaya diri. Petik 2. Kaisar Qihai merasa bahwa dia telah melihat banyak rahasia dari kosmos yang luas ini selama hidupnya yang panjang, dan telah menjadi lebih terhormat setelah mengetahui lebih banyak tentang para ahli yang kuat di zaman kosmos masa lalu seperti penguasa Pulau Jantung Danau, dan leluhur iblis. Dari bagaimana dia melihatnya, Sui Ying benar-benar terlalu percaya diri. Menjadi dewa dunia tahap 4, dia menyatakan dirinya hegemon setelah berpikir dia bisa sedikit bertarung melawan keberadaan kuat yang lebih biasa dan menyimpulkan bahwa dia harus mampu bersaing dengan mereka yang dekat dengan paragon dalam kekuatan tempur. Benar-benar lelucon. Orang harus tahu, mereka yang bisa bertarung melawannya, Kaisar Qihai, hanya termasuk mereka yang seperti Raja Guzang atau Kepala Istana Sembilan Yang. Mereka adalah murid pribadi penguasa atau dewa sejati yang kuat dengan seni absolut. Atau bahwa mereka memiliki fondasi yang cukup besar seperti Raja Patroli Iblis dan Kaisar Hex berpakaian valet. Xiu. Saat kedua pihak semakin dekat, Kaisar Qihai tetap tidak bergerak. Sosoknya menjadi lebih besar, dan 8 tentakelnya hampir menyentuh batas dari jalur berdiameter 5 juta kilometer ini. Bukannya mereka tidak bisa menjadi lebih besar, tetapi fleksibilitas mereka akan terpengaruh secara signifikan dalam pertempuran jika mereka menjadi terlalu besar. Dia di sini. Kaisar Qihai serius menghadapi ini. Selama masa hidupnya yang panjang, ia memahami satu hal, ia seharusnya tidak memperlakukan lawannya dengan enteng. Apapun bisa terjadi di kosmos yang luas. Hanya ketika dia menggunakan semua kekuatannya, dia mampu mengurangi kemungkinan kecelakaan. Kaisar Qihai. Petik 2. Sui Ying terbang dengan kecepatan tinggi. Matanya mampu menembus pengaruh ruang waktu untuk melihat sosok Kaisar Qihai yang menjulang. Jika dia berada di dunia luar dan tidak terpengaruh oleh penindasan Gunung Suci Tiga Kepala Suku, Sui Ying akan dapat melihat jarak lebih jauh. Dia cukup percaya diri. Sui Ying terbang dengan kecepatan tinggi. Tombak merah sudah muncul di tangannya. Itu adalah tombak awan merah. Jarak antara keduanya menjadi lebih dekat. 15 juta kilometer, 10 juta kilometer, 5 juta kilometer. Yang mulia Dongbo, kamu tidak bisa melewati jalan ini. Suara kaya Kaisar Qihai bergema di seluruh lorong. Kaisar Qihai, jalannya sangat luas. Kamu tidak dapat memblokir aku. Suara Sui Ying juga bergema di bagian ruang ini. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Ekspresi Kaisar Qihai menjadi lebih khusyuk. Kecepatan Dongbo Sui Ying ini sangat cepat. Tampaknya dari auranya bahwa ia telah menjadi dewa dunia tahap 4, dan kecepatannya sebenarnya lebih cepat oleh banyak orang dibandingkan dengan sebelumnya. Dia sudah sedikit lebih cepat dari aku sebelumnya. Hanya mempertimbangkan kecepatan terbang, aku tidak bisa menandinginya. Tetapi apa yang aku spesialisasi bukanlah melarikan diri dari pertempuran frontal. Kaisar Qihai memandang Sui Ying yang bergegas kepadanya dengan kecepatan tinggi, dan mulai bertindak segera. Orang bisa melihat 8 tentakel besarnya bergerak langsung. Mereka menciptakan fluktuasi dalam ruang waktu, dan 8 tentakelnya secara samar-samar membentuk pusaran ruang waktu yang sangat besar. Vortex ruang waktu menghasilkan gaya tarik yang menarik runtuh. Kekuatan ini telah menyebabkan banyak lubang kacau berkembang di sekitar mereka. Kedelapan tentakel praktis telah menutupi seluruh lorong. Dengan pusaran ruang waktu yang tersebar di seluruh bagian, Sui Ying tidak punya tempat untuk melarikan diri. Sui Ying mengirim tombak di tangannya. Tombak menjadi panjang segera. Mengitari ujung tombak, banyak cincin kegelapan mutlak terbentuk. Di luar lingkaran kegelapan ini, itu adalah cahaya yang benar-benar menyilaukan.
Cahaya yang menyilaukan itu mirip dengan matahari yang muncul di depannya. Saat itu ketika Sue Ying menampilkan skill rahasia, Destruction, ia harus menjalani 2 tombak pertama sebelum ia bisa menampilkan tombak ketiga yang benar-benar menakutkan. Dan sekarang, setelah berkultivasi selama lebih dari 200.000 tahun, di samping lingkungan percepatan yang 100 kali lipat, ia praktis telah berkultivasi selama lebih dari 10 juta tahun. Pemahaman tubuh sejatinya tentang hukum dunia telah meningkat pesat. Selain itu, hanya menyempurnakan senjata dewa sejati, pisau terbang saja. Senjata dewa sejati memiliki 2 daos di dalamnya. Satu adalah Dao of Mirage, dan yang lainnya adalah Dao of Slaughter. Sue Ying memperbaiki senjata dewa sejati, mendapatkan beberapa pengalaman dari Slaughter Dao dari dalam, memungkinkan teknik tombaknya memiliki perubahan kualitatif yang luas. Saat ini, setiap tombaknya dapat memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan itu. Dan jika dia menggunakan 3 tombak untuk mengakumulasi kekuatan, itu akan menjadi lebih menakjubkan. Hong lama sekali gelombang. Tombak itu berubah menjadi matahari yang menyilaukan, secara efektif menembus pusaran ruang waktu. Banyak lubang kekacauan mikro di sekitarnya mulai dihancurkan. Kekuatan yang menarik telah menjadi berantakan, dan pusaran ruang waktu bahkan bergetar. 8 tentakel besar datang bersama-sama. Peng, kekuatan tombak bertemu dengan 8 tentakel. Apa? Kaisar Qihai terkejut. Dia merasa bahwa tombak Sue Ying berisi kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menekannya. Kepala Kaisar Qihai segera mengelak dari posisinya saat ini. Hua! Tombak itu dengan kuat menembus rintangan yang terbentuk oleh 8 tentakel, menusuk di sisi kepalanya. Selanjutnya, Sue Ying segera memindahkan tombaknya dengan kecepatan secepat kilat. Salah satu tentakel Kaisar Qihai telah secara fleksibel pindah. Dengan transformasi ruang waktu, tentakel anehnya muncul di depan tombak. Peng! Tombak itu menamparkan tentakel. Setelah itu muncul di kepala Kaisar Qihai. Tubuh Kaisar Qihai yang sangat besar telah dipaksa ke samping, sangat berbenturan dengan tembok batu. Strength kekuatannya sangat kuat, jauh lebih kuat dari kekuatanku. Kemungkinan besar, di antara keberadaan yang kuat, mereka yang bisa menggunakan kekuatan untuk menekannya termasuk hanya mereka yang memiliki kekuatan yang dimiliki Raja Patroli Iblis. Kaisar Qihai sangat khawatir. Sue Ying memiliki 2 seni absolut. Matahari bercahaya dipenuhi dengan yang dan sulit. Itu bisa menjadi tak tertandingi dengan keganasannya, dan itu khusus dalam kekuatan dan kecepatan. Saat ini, Sue Ying telah mengolahnya ke ranah batas ketiga volume keempat. Badan misterius pemusnahan ekstrim adalah teknik pewarisan yang disebut-sebut diciptakan oleh pakar terkuat di banyak zaman kosmos, sang guru Lake Heart Island. Itu sama-sama berspesialisasi dalam kekuatan dan kecepatan. Pertahanan seseorang akan tak tertandingi dengan itu, dan sekarang setelah ia mencapai tingkat keempat, kekuatan dan kecepatannya mampu menyamai bidang batas keempat dari Luminous Sun. 2 seni absolut bergabung bersama. Satu adalah kekuatan dari tubuh bagian dalamnya, dan yang lainnya adalah kekuatan dari tubuh dasarnya. Kekuatan matahari bercahaya mampu menampilkan keunggulan yang lebih kuat dari lawannya. Dengan keduanya bergabung bersama, kekuatan dan kecepatan Sue Ying jauh lebih ganas. Ingin menang atas dirinya tentang kekuasaan, keberadaan yang kuat juga harus mempelajari seni absolut yang berspesialisasi dalam kekuasaan. Kaisar Qihai tampaknya bukan eksistensi seperti itu. Dia mungkin memiliki banyak pengalaman bertualang, tetapi dia hanya mengolah seni absolut yang dikembangkan oleh dewa sejati sebelumnya dan beberapa teknik sisa potongan kuno. Dia kemudian akhirnya menciptakan teknik budidaya yang cukup kejam dan unik, memungkinkan dia untuk berdiri pada tingkat yang sama dengan Kepala Istana Sembilan Yang dan yang lainnya. Tapi setidaknya dia tidak bisa memahami keunggulan tentang kekuatan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kaisar Qihai telah ditampar sampai dia terbanting ke dinding batu. Meskipun dia sangat terkejut, dia tidak ragu menampilkan gerakan pembunuhan dari seni absolut yang diciptakannya sendiri. Weng, 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 weng. Orang bisa melihat 8 tentakelnya pecah pada saat yang sama. Tubuh sejatinya memiliki tentakel baru yang terbentuk, dan 8 tentakel itu segera berubah menjadi iblis yang seluruhnya berwarna merah.
Mereka semua memiliki sepasang tanduk, dan lutut mereka terhubung terbalik. Tubuh mereka berotot, dan 8 iblis semua memiliki ekor tentakel. Sekram. Pada saat yang sama Sui Ying menamparkan Kaisar Qi Hai, dia sudah terbang jauh dengan kecepatan tinggi. Setelah 8 tentakel berubah menjadi 8 iblis, Sui Ying sudah membunuh jalannya ke 8 iblis, dan di antaranya, 2 iblis terdekat menggeram ketika mereka mencoba menghalangi dia. Peng peng peng. Sui Ying tidak berhenti sama sekali. Dia menggunakan kekuatannya untuk melambaikan tombaknya. Peng peng. Tombak itu sangat fleksibel, dan kecepatan dan kekuatannya sama-sama melampaui lawannya. Secara langsung memaksa kedua iblis terpisah. Xiu. Tubuh sejati Sui Ying telah melintas dan menyeberang. Dongbo Sui Ying, jangan melarikan diri. Kaisar Qi Hai meraung marah. 8 avatar iblisnya juga menggeram juga. Kaisar Qi Hai, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku pertama-tama akan pergi. Sui Ying secara alami tahu teknik sempurna yang dikenal sebagai Kaisar Qi Hai. Kemampuannya untuk membagi menjadi 8 avatar besar sudah terkenal, dan setiap avatarnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan tubuh aslinya. Jika di dunia luar, dia bisa membentuk badan dunia, dan setiap avatar iblis pun bisa melakukannya. Tubuh sejatinya dan 8 avatar iblis bisa berubah menjadi total 81 tubuh. Dengan demikian, Kaisar Qi Hai berspesialisasi dalam serangan kawanan domba. Dia benar-benar melihat Sui Ying dengan cepat terbang menjauh, kecepatannya lebih dari waktu lebih cepat daripada miliknya, dan Kaisar Qi Hai merasa benar-benar marah dan tak berdaya. Dia sangat jelas bahwa kecepatan Sui Ying cepat. Itulah sebabnya dia melakukan gerakan absolut terkait domain, Time Space Huge World, untuk mencoba menjebak Sui Ying. Namun sangat disayangkan bahwa kekuatan Sui Ying telah jauh melampaui imajinasinya. Tombak tunggal mampu menghancurkan Time Space Huge World-nya. Adapun serangan kawanan, Kaisar Qi Hai jelas bahwa bahkan jika dia bekerja sama dengan 8 avatar iblis yang lebih lemah, dengan kecepatan Sui Ying yang lebih cepat daripada miliknya lebih dari 1 kali, selama dia menemukan celah, dia bisa mudah lepas. Mengejar. Seharusnya tidak hanya aku saja di Gunung Suci 3 kepala suku. 8 avatar iblis dengan cepat berubah menjadi streamer ketika mereka memasuki tubuh Kaisar Qi Hai. Kaisar Qi Hai segera melanjutkan pengejaran, meskipun kecepatannya jelas lebih lambat. Setelah melemparkan Kaisar Qi Hai ke belakang, Sui Ying meningkatkan kecepatannya hingga batas untuk melakukan perjalanan melalui lorong yang bengkok dan gelap. Memang, dia adalah Kaisar Qi Hai. Time Space Huge World itu sangat mistis. Sui Ying teringat kembali pada pertarungan singkat yang dia lakukan saat dia terbang. Lagi pula, selama tahun-tahun itu ia berkultivasi tertutup. Ia terutama berkultivasi di jantung Dewa Dunia, dan telah menyempurnakan senjata Dewa Terbang Flying Knife. Dengan demikian, pengalamannya terhadap misteri dunia yang mendalam telah meningkat pesat. Dengan demikian, dia bisa melihat betapa luar biasa dunia Huge ruang waktu itu. Bukan hanya ini, dari 3 senjata unik yang diperoleh Sui Ying dari mayat ahli paragon misterius yang telah dibekukan di segel, mereka semua berisi Dao of Time Space. Di antaranya, 1 digunakan untuk menjebak musuh, dan keduanya sama. Dengan demikian, dia bisa melihat poin unik dari langkah ini yang dibuat oleh Kaisar Qi Hai. Usage penggunaan ruang waktu gelang Scarlet bahkan lebih menakjubkan. Itu sudah ditempatkan di atas hukum dunia, dan membuka dao ruang waktu. Berpikir Sui Ying, Kaisar Qi Hai mungkin kuat, tetapi dia belum membuka jalan daonya sendiri. Meski begitu, ia mampu menyatukan ruang waktu dan dunia bersama, membentuk dunia yang tertutup. Jika kekuatan tempur aku sedikit lebih lemah, maka aku tidak akan bisa memecahkan pusaran yang menakutkan itu, dan hanya akan ditelan ke dalam Time Space Huge World dan ditekan dan terjebak. Petik 2. Sui Ying memuji dalam hati. Dia yakin akan pemahamannya tentang aspek dunia, tetapi membandingkan dengan Kaisar Qi Hai, dia merasa malu karena lebih rendah. Setidaknya, saat ini dia mampu melihat melalui apa yang nyata dan apa yang salah. Jelas, kesenjangan di antara keduanya tidak dilebih-lebihkan seperti yang sebelumnya sebagai tahap ketiga Dewa Dunia. Teknik avatar visi yang diciptakannya sendiri juga sangat menakjubkan. Sui Ying mengingat ketika avatar iblis dibentuk dari 8 tentakel.
Itu seperti tubuh dunianya, teknik yang meminjam energi dunia untuk memadatkan mereka. Apa energi dunia? Itu adalah kekuatan fundamental dunia, dan itu bisa berubah menjadi banyak sekali keberadaan. Dengan demikian, meminjam energi dunia dapat memungkinkannya untuk berubah menjadi apapun. Itu bisa membentuk avatar, atau bisa membentuk senjata. Secara alami, dengan syarat ia memahami segala sesuatu dari esensi. Seperti kekuatan matahari yang bercahaya atau badan pemusnahan misterius yang ekstrim, dia telah sepenuhnya memahami mereka dan dapat membentuk mereka. Seperti emas, perak, batu gunung, dan material sederhana lainnya, dia bisa melihat struktur dasar dan mengubahnya menjadi benda-benda itu. Tetapi untuk prajurit Dewa Refined Dara seperti Scarlet Cloud Spear, karena dia tidak dapat melihat melalui struktur dari banyak bahan yang digunakan, dia tidak bisa mengubahnya menjadi itu, dan hanya bisa berubah menjadi beberapa senjata yang lebih biasa. Tapi ada kekurangan besar dengan energi dunia. Saat penggunaan energi dunia oleh musuh semakin kuat, ia akan dapat merebut hak kontrol energi dunia. Dia tidak akan bisa melawan itu. Atau misalnya, di Gunung Suci Tiga Kepala Suku atau Pulau Jantung Danau, lokasi kuno ini menekan hukum khusus. Sui Ying tidak akan bisa mengendalikan seutas energi dunia sekalipun. Dia juga tidak dapat merobek ruang waktu atau menampilkan domain dewa dunianya dan kekuatan eksternal lainnya. Dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Avatar pembelahannya adalah teknik yang berasal dari dirinya sendiri tanpa persyaratan eksternal, berpikir Sui Ying. Tentakelnya mampu membentuk avatar, dan mereka dapat mempertahankan kekuatan tempur mereka yang kuat. Ini harusnya menjadi teknik rahasia renovasi tubuh yang unik. Petik 1. Seperti Legiun kelas 3 Bloodset God Palace, Legiun kelas 2 dan Legiun kelas 1, para prajurit semuanya akan menjalani renovasi tubuh. Kaisar Qihai rupanya mengalami beberapa teknik renovasi tubuh yang unik. Meskipun 8 avatar iblis sedikit lebih lemah, mereka masih bisa membiarkan kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali. Ini adalah teknik yang sangat hebat. Jika dalam pertempuran frontal, penggunaannya atas ranah akhirnya lebih tinggi dari aku. Akan sulit bagi aku untuk mendapatkan kemenangan, pikir Sui Ying. Dia tidak merasa berkecil hati karena setiap ahli memiliki spesialisasi mereka. Dia punya sendiri juga. MN. Pada saat ini, jaraknya ke Demonic Maelstrom hanya sekitar 100 juta kilometer jauhnya ketika ekspresi Sui Ying berubah warna, suatu kebetulan. Dia bisa merasakan dengan jelas. Ada 2 penguasa abis yang bepergian melalui Demonic Maelstrom, melintasi ruang waktu dan di antaranya, satu perjalanan benar-benar langsung mendaratkan mereka di ujung jalan di depan jalannya. Mereka sudah memasuki jalan bengkok ini. Demonic Maelstrom. Terbang di dalam, seseorang akan melakukan perjalanan melalui ruang waktu yang tidak mengandung aturan apapun. Namun itu sangat kebetulan bahwa mereka berakhir di lokasi aku. Sui Ying terdiam. Untungnya, mereka hanya 2 penguasa abis biasa. Petik 2. Dalam Three Chieftains Secret Mountain, di antara abis sovereigns ini, hanya Raja Patroli Iblis dan Kaisar Qihai yang bisa dianggap setingkat dengannya. Raja Patroli Iblis adalah seseorang yang Sui Ying tidak ingin temui. Kami benar-benar menghubunginya. Kedua abis sovereigns mencapai pintu masuk bengkok ketika mereka meninggalkan Demonic Maelstrom. Ekspresi gembira memenuhi wajah mereka. Sebelumnya, meminjam pada pengertian karma, kita bisa merasakan bahwa Yang Mulia Dongbo ini akan segera mencapai Demonic Maelstrom, dan kemungkinan besar akan melarikan diri ke lokasi yang lebih jauh. Kami pikir kami tidak bisa meraihnya. Tetapi siapa yang akan mengira bahwa satu perjalanan melalui ruang waktu di Demonic Maelstrom memungkinkan kami untuk mencapai lokasi. Seseorang yang tembus cahaya, dan memiliki puluhan antena, kata Abis Sovereign yang gemuk. Keberuntungan kita tidak buruk. Abis Sovereigns berjubah abu-abu lainnya mengangguk. Sovereign Duo, apakah kamu memiliki keyakinan untuk menjebak Yang Mulia Dongbo ini di belakang? Dia kemungkinan besar adalah Dewa Dunia tahap 4 dan telah menjadi jauh lebih kuat. Dan menurut indra karma aku, sebelumnya, Kaisar Qihai tidak mampu menghalangi dia sama sekali. Kata Abis Sovereign, pria gemuk yang tembus cahaya. Yakinlah, selama kamu bisa membuatku tetap aman, maka aku benar-benar yakin aku bisa menahannya.
Abyss Sovereigns berjubah abu-abu dengan percaya diri menyatakan, aku berkultivasi selama 50 miliar tahun demi mencari sebuah kesempatan. Ini adalah kesempatan matang bagi kami. Selama kita berhasil, dengan kepribadian White Sovereign King, memberikan bagian pertama dari Blood Demon Scripture, terjamin. Siapa tahu, kita mungkin bisa mendapatkan seluruh warisan dari Blood Demon Scripture. Petik 2. Abyss Sovereign yang gemuk itu mengangguk. Abyss Sovereign berjubah abu-abu melirik rekannya, Sovereign Khufu. Ini adalah mitra yang dia pilih karena dia tahu bahwa Yang Mulia Dongbo mampu melawan keberadaan sehari-hari yang kuat ketika dia tahap ketiga Dewa Dunia, keunggulannya dalam kekuatan tidak bisa disangkal. Setelah menjadi Dewa Dunia tahap 4, kekuatan tempurnya seharusnya menjadi lebih kuat. Dalam sejarah, beberapa Dewa Dunia Puncak juga bisa memiliki kekuatan tempur dekat dengan Paragon sebagai Dewa Dunia tahap 4. Dengan demikian, ia menarik pasangan ini yang dikenal karena pertahanannya. Kali ini adalah kesempatan terbesarku. Selama aku berhasil, kontribusi aku akan menjadi yang terbesar, dan harapan untuk mendapatkan versi lengkap dari Kitab Iblis Darah juga sangat besar. Bahkan jika itu hanya paruh pertama. Saat aku berhasil, kekuatan tempurku pasti akan sangat meningkat. Mata Abyss Sovereign berjubah abu-abu dipenuhi dengan keinginan. Bahkan jika seni absolut berada pada level alam panggung 4, jika dia bisa berhasil melakukannya, dia akan memiliki kekuatan tempur yang dekat dengan Paragon. Keduanya berubah menjadi streamer sebelum melanjutkan untuk memblokir jalan. Jalan bengkok itu hanya berisi satu cara. Menghadapi dua penguasa abis biasa ini, Sui Ying pasti tidak akan mundur. Bahkan ketika menghadapi Kaisar Qihai, dia baru saja menyerbu ke depan. Jadi mengapa dia takut pada dua penguasa abis biasa? Satu adalah Sovereign Duluo, dan yang lainnya adalah Sovereign Khufu. Sovereign Khufu telah berkembang dalam aspek pertahanan dan kemampuan bertahan ke ranah yang sangat tinggi, dan cukup untuk menyamai lapisan ke-9 dari tubuh warisan massa. Tahu pikir Sui Ying, The Time Immemorial Body mengkhususkan diri dalam bertahan hidup. Begitu seseorang mengolahnya dengan sempurna, dia bahkan mungkin tidak bisa membunuh pihak lain. Jika aku tidak bisa membunuhnya, aku masih bisa mengabaikannya. Bagaimana dengan Sovereign Duluo? Aku belum pernah mendengar dia menjadi ahli dalam hal apapun. Sui Ying memikirkan kembali apa yang dia ketahui. Jarak antara kedua belah pihak diperpendek. 50 juta kilometer, 45 juta kilometer, 40 juta kilometer. Sui Ying terbang dengan kecepatan lebih cepat dari pihak lain beberapa kali. Dia dengan cepat semakin dekat dengan mereka. Sui Ying berpegangan pada awan merah dengan satu tangan, dan kekuatannya meningkat tajam. Dia tidak memperlakukan dua keberadaan kuat dari abis kegelapan ini sebagai lawannya. Dia ada di sini. Sovereign Khufu dan Sovereign Duluo keduanya berhenti. Mereka melihat jalan bengkok dari jauh. Mereka berdua adalah eksistensi yang kuat, dan mata mereka dapat melihat melalui pengaruh ruang waktu terhadap sosok ganas yang terbang sekitar 5 juta kilometer jauhnya. Sosok yang mengenakan baju besi hitam memegang tombak merah beroperasi dengan kecepatan hampir 100 juta kilometer setiap detik. Ini adalah kecepatan yang membuat mereka tercengang. Aura mengerikan yang memancar dari tubuhnya telah membuat kedua hati mereka bergetar meskipun melihat dari jauh. Setelah menumbuhkan tubuh misterius penghancuran ekstrim ke tingkat keempat, Sui Ying sudah menjadi prajurit lencana penghancuran yang melewati keberanian. Bahkan jika dia adalah anggota biasa, itu sudah cukup untuk membuat dewa sejati biasa merasakan teror. Aura itu ganas dan tirani. Bahkan ketika keduanya belum bertarung, mereka bisa merasakan tekanan yang tak terlihat. Sovereign Khufu, apakah kamu yakin bisa memblokirnya? Sovereign Duluo bertanya. Yakinlah, Sovereign Khufu mengertakkan giginya. Kamu tahu bahwa Raja Patrol Iblis membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh untuk menyingkirkan avatar milikku. Yang Mulia Dongbo ini adalah seseorang yang pastinya bisa aku lawan. Petik 2. Pada saat ini, sosok yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak merah tua mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.